Kendari Pagi pada hari ini kita akan berbincang tentang memacu pembangunan Kota Kendari di masa pandemi COVID-19 yang tentu saja saat ini masih diterapkan dalam kaitan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi ini adalah bagian dari bagaimana menerapkan protokol kesehatan kita terhindar dari sebaran COVID. Dan kalau kita kembali pada hal pandemi COVID-19 ini memang hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh sektor di Indonesia, khususnya sektor ekonomi. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi juga terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Dan berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Untuk mencapai ekspektasi tersebut, pada esai ini terdapat beberapa faktor yang dianalisis untuk memberikan saran kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah guna menyesuaikan diri terhadap fase perkembangan pemulihan pandemi. Bagaimana dengan di Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, dalam penerapan hal ini dikaitkan dengan memacu pembangunan di Kendari di masa pandemi. Kita akan perbincangkan selama 60 menit bersama Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari. Dan juga pendengar, Anda dapat bergabung dalam dialog Kendari Lintas Kendari Pagi pada hari ini. Anda menggunakan line telepon 082290694047. Baik, kita akan berbincang dengan santai, dengan penuh ceria, dan juga pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia di pagi hari ini. Saya sudah bersama dua narasumber kami, adalah Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir, SEMS. Saya langsung sapa Pak Sul. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Sul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin sedikit disapa dulu kepada seluruh rakyat Kendari, seluruh Tenggara. Silakan Pak Sul. Selamat pagi seluruh masyarakat Kendari. Mudah-mudahan di pagi ini kita tetap sehat, bisa beraktivitas dan sekali lagi tetap disiplin protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, selain Pak Zulkarnain juga ada Ketua DPRD, Pak Subhan ST. Pak Subhan, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tentu juga rakyat sangat rindu dengan suara Pak Subhan sebagai Ketua DPRD. Lama tak bersuara di Radio Republik Indonesia, dan silakan Pak Subhan, apa yang Anda ingin sapa dulu kepada masyarakat Kota Kendari pada pagi hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, baik yang melakukan aktivitas atau lagi menyaksikan siaran ini atau mendengar siaran ini, mudah-mudahan sehat selalu semuanya dan tetap melaksanakan aktivitas dengan melaksanakan protokol kesehatan. Awal perbincangan ini dengan Wali Kota Kendari, Pak Asul. Ini kalau kita melihat pandemi COVID-19 memang telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian di seluruh aspek. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi sampai pada jual beli di pasar. Ini apa strategi pemerintah kota dalam hal ini? Ya, memang tidak mudah ya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bersama bahwa berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan kita, termasuk ekonomi. Tetapi saya kira kita tidak boleh kehilangan harapan dan juga tidak boleh berputus asa karena kita dilarang oleh agama kita. Benar. Oleh karena itu, di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, kita tetap mengupayakan berbagai strategi, kemudian juga kegiatan dan pembangunan yang masih mungkin untuk kita lakukan. Jadi ya, karena memang pertama ya, kalau kita lihat pendapatan masih daerah tentu tidak seperti yang kita ekspektasikan, gitu ya. Tetapi tetap ada potensinya. Oleh karena itu kita di pemerintah Kota Kendari berusaha untuk memanfaatkan peluang. Nah, kan di pemerintah pusat meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, alhamdulillahnya kita pemerintah Kota Kendari bisa ikut serta dalam program tersebut. Salah satunya misalnya kita tetap mengupayakan pembangunan infrastruktur lewat aktivitas masyarakat dengan padat karya. Ya, jadi selain
ini berdampak terhadap pembenahan infrastruktur kita, juga melibatkan masyarakat supaya masyarakat masih tetap mendapatkan income gitu ya dari aktivitas ini. Jadi ini diupayakan untuk, kenapa disebut padat karya, karena memang sebanyak mungkin melibatkan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan dari situ, dan ya sebagiannya mungkin bisa menjadikannya alternatif ketika misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, ya bisa. Ini kan tidak butuh keterampilan yang terlalu sulit gitu, sehingga itu salah satunya. Kemudian yang kedua yang relatif juga secara nilai itu cukup besar, kita mendapatkan kesempatan dalam program pemulihan ekonomi nasional, sekali lagi itu mendapatkan support dari pemerintah pusat dalam bentuk pinjaman. Pinjaman ini sangat lunak ya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak mungkin kita bisa dapatkan untuk Kota Kendari. Kenapa? Karena masa pemerintahan saat ini kan berakhir 2022. Untuk kondisi normal kita hanya boleh minjam sampai masa periode pemerintahan. Tetapi dengan kondisi ini dan diluncurkannya program pemulihan ekonomi nasional, maka kita dimungkinkan untuk diberikan pinjaman lunak, baik dari sisi masa pinjamannya, ini kita dapat 8 tahun, kemudian beban bunganya juga sangat ringan, ya, sangat ringan. Nah, alhamdulillah kita mengajukan dari berbagai program yang kita ajukan ke pemerintah pusat, ada tiga yang disetujui. Pertama, pembangunan jalan inner ring road dalam kota ini ya, untuk kemudian membelah wilayah tengah kota ini, karena kan kita sudah merasakan mulai ada kemacetan ya di tengah kota ini. Oleh karena itu ini kita ajukan, alhamdulillah disetujui, dari rumah sakit kota ini nanti tembus ke Trans Studio, dan kemudian dari pertigaan kampus tembus ke Al-Alam ya. Jadi ini akan kita kerjakan dalam waktu dekat ini, insya Allah mungkin bulan depan sudah mulai aktivitas fisiknya. Kemudian kita juga mengusulkan salah satu yang lolos ya, yang kemudian disetujui pemerintah pusat, membangun rumah sakit tipe D di Poatu. Kemudian kita juga mendapatkan puskesmas, ya, puskesmas yang rawat inap di Kandai depan Pasar Sentral Kota Kendari. Ini tiga ini saya kira juga akan memicu ekonomi kita kalau kemudian ini kita, karena nilainya cukup besar, 374 miliar. Dan saya kira ini kalau mulai bergerak akan dirasakan di masyarakat, karena ini kan akan bergulir, ya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Di tengah itu juga alhamdulillah kita lewat program Kotaku, ya, yang saya kira salah satu hasilnya sudah kelihatan, pembangunan Bungku Toko dan PTOH. Tahun ini kembali kita dipercaya oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR yang didanai oleh Bank Dunia. Kita mendapatkan persetujuan setelah kita persentase meyakinkan pemerintah pusat dengan potensi yang kita miliki. Alhamdulillah wilayah Lapulu dan Pudai itu akan kita benahi dengan nilai kegiatan sebesar 56 miliar. Jadi inilah upaya-upaya kita pemerintah Kota Kendari, karena kita tahu betul keterbatasan anggaran kita, bahkan ada refocusing ya, ada pengurangan anggaran dan seterusnya. Tetapi kita tetap masih berusaha agar masyarakat tetap memiliki optimisme, harapan bahwa kita tidak tinggal diam. Selain membenahi COVID-nya, kita juga tetap berusaha untuk melakukan aktivitas pembangunan, sehingga harapan kita ketika COVID ini sudah bisa tertangani nantinya, kota tetap bisa tumbuh. Itu harapan kita. Baik, rupanya COVID ini tidak menghalangi aktivitas, apalagi sampai pada program pembangunan di Kendari. Tadi fisik luar biasa, dari sarana infrastruktur, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, sampai di pelabuhan Bungku Toko. Ini targetnya sampai tahun berapa nih Pak Pasur? Ya, jadi karena ini tidak masuk dalam penganggaran normal ya, akhirnya ini berlangsung secara multi year, dalam arti nyebrang tahun, bukan multi year sebagaimana yang kita pahami sebelum-sebelumnya. Kalau multi year sebelum-sebelumnya itu kan dianggarkan tahun ini, tahun berikutnya. Ini tidak, karena dia baru dapat persetujuan di bulan Juni kemarin, maka diproyeksi ini tidak bisa selesai di Desember, ya kan, karena waktunya mepet. Oleh karena itu kita diberi tenggat waktu menyelesaikan sampai bulan Maret tahun 2022 yang akan datang. Jadi terhitung dalam mekanisme penganggaran, akhirnya kita sebutnya multi year. Padahal sebenarnya ini dikerjakan hanya karena menyeberang tahun, sehingga kita menyebutnya multi year. Seperti itu. Termasuk dengan program pembangunan pembenahan kawasan kumuh
Lapulu Kudai juga seperti itu. Jadi nanti kita diberi waktu, tengah waktu sampai bulan Mei 2022. Jadi memang karena situasi pandemi ini akhirnya fleksibilitas ya dalam pengaturan mekanisme administrasi anggaran itu kita sesuaikan. Tetapi sekali lagi ini tetap dilakukan dengan pengawasan yang ketat karena ini tentu tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada kita, sehingga kita betul-betul berhati-hati dalam melakukannya. Oke, baik. Pak Sultan, sebentar saya juga berbincang dengan Ketua DPRD, Pak Subhan, yang tentu juga sinergitas antara eksekutif dan legislatif ini sangat dibutuhkan. Apalagi tadi beberapa program fisik ya, Pak Subhan, yang sudah diprogramkan, bahkan ini anggarannya juga sudah jelas dari pemerintah pusat. Lalu bagaimana dengan respon di DPRD sendiri, Pak Subhan? Iya, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan pemerintah kota di tengah pandemi yang luar biasa ini, artinya memang pandemi ini ada hal yang baru. Dan kita belum punya pengalaman, termasuk sampai sekarang pun juga belum ada cara paling efektif untuk bagaimana penyelesaian masalah pandemi. Tapi bukan berarti ini kita hanya diam dan pasrah, tapi disinilah sebenarnya dibutuhkan kreativitas kita. Kinerja kita juga lagi diuji di sini, baik dalam segi pembangunan ataupun juga dalam aspek penanganan COVID ini. Sehingga memang kita di DPR sesuai fungsi tugas yang melekat kepada kita, bahwa ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ini menjadi faktor yang selalu menjadi pegangan kami dalam melaksanakan tugas. Sehingga dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah kota, kita juga ini selalu mendukung dengan bentuk peraturan-peraturan daerah. Sehingga apa yang menjadi program pembangunan kota itu kita lakukan dan kita kuatkan dengan perda yang menyertainya, supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota itu ini bisa tetap dimaksimalkan walaupun dalam kondisi pandemi ini. Oke, ya. Pak Subhan, tadi dikatakan oleh Pak Wali Kota Pak Sul bahwa memang ada pengaruh selama pandemi kaitan dengan pendapatan asli daerah. Tapi pemerintah pusat masih percaya kepada Kendari, ibu kota provinsi ini, untuk dikucurkan anggaran untuk pembangunan fisik, ya, jalan, rumah sakit, sampai pada kawasan kumuh. Ini luar biasa. Tetapi lagi-lagi dukungan DPRD, jangan sampai ada sedikit saja problematika di masyarakat hanya karena aspirasi yang tak kunjung terselesaikan, lalu ini sedikit menghambat program pembangunan. Nah, gimana progres DPR sendiri juga yang tentu juga komunikasi, interaksi masyarakat dengan pemerintah juga seperti apa? Ya, jadi saya rasa apa yang kita lakukan sekarang ini antara DPR dan pemerintah kota sudah terbangun sinergitas yang sangat baik. Artinya pemerintah kota dengan program-program kegiatannya, kita dengan bagaimana melihat ya sesuai fungsi tugas kita sampaikan tadi, dan apa yang menjadi langkah-langkah pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di tengah pandemi ini, termasuk salah satu yang dijelaskan oleh Pak Wali tadi. Saya rasa semua fraksi di DPR itu menyatakan mendukung, dan apa yang menjadi program-program ini menjadi bagian yang juga bagian tugas kami untuk bagaimana wujudkan itu, merealisasikan itu sehingga ini bisa terlaksana dan bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan di Kota Kendari, pertumbuhan ekonomi yang ada di kota ini, termasuk bagaimana kita bisa keluar dari persoalan pandemi ini agar ya jangan pandemi yang kedua tapi ekonomi juga bisa tumbuh. Betul. Sehingga apa yang menjadi kebijakan kota sekali lagi bahwa kita selalu mengawal ini dengan bentuk kolaborasi yang sangat baik, termasuk apa yang menjadi kebutuhan pemerintah kota untuk mendukung semua itu dalam bentuk perda ini kita sudah lakukan, dan komunikasi yang terbangun juga saya rasa ini menjadi salah satu fondasi yang cukup bagus untuk bagaimana kita berbarengan beriringan untuk mengawal, melaksanakan dan melakukan pengawasan dari setiap apa yang menjadi program-program yang sudah ditentukan pemerintah pusat ataupun juga harapan dan keinginan masyarakat melalui
program prioritas atau program apapun juga hasil reses yang sudah kami jaring di tingkat bawah dan masyarakat. Baik. Wah, ini luar biasa. Ini kalau sudah DPRD semua fraksi memberikan dukungan, apalagi yang mau Tapi diragukan Pak Sur? saya harus tambahkan seperti Hmm. ini. Jadi mungkin yang nampak di permukaan Ya. sangat sinergi gitu ya dan kemudian. Tapi mohon maaf, saya harus jelaskan bahwa kami sangat berterima kasih ke DPRD Kota Kendari. Tapi yang perlu dipahami ini dinamis ya. Iya. Bukan tiba-tiba mulus seperti ini berjalan. Ada bahwa proses gitu ya? ada Mas? proses pengawasan yang luar biasa. Jadi kami Iya, iya. merasakan dari pemerintah kota. Jadi ini bukan kemudian tiba-tiba disetujui DPR mulus seperti itu. Kami bolak-balik untuk meyakinkan DPR. Itu yang mungkin harus dijelaskan juga. Nah, Karena ini ini perlu diketahui oleh seluruh ya, rakyat Indonesia. jadi kami ada beberapa sesi untuk harus menjelaskan ke DPR. Kami Ya. harus pemaparan dulu di depan teman-teman DPR. Untuk menyampaikan bahwa seperti ini loh, ininya rencananya, seperti ini maksud kita. Bahkan untuk kemudian meyakinkan teman-teman DPR dan memahami apa yang kemudian pemerintah rencanakan, kami mengajak teman-teman DPR untuk bersama-sama ke Kementerian Keuangan, bertemu langsung dengan PT SNI untuk mendapat penjelasan langsung seperti apa tahapannya, seperti apa mekanismenya, apa konsekuensinya, bagaimana persyaratannya, supaya semuanya terbuka dari awal. Jadi itu perlu juga saya jelaskan gitu ya, bahwa hari ini Pak Ketua DPR menyatakan mendapatkan dukungan dari semua fraksi karena ada proses yang kita lewati dan semuanya itu terbuka gitu. Termasuk dengan program-program yang lain. Semuanya sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman DPR karena luar biasa, walaupun dinamis ya, walaupun penuh dinamika, tapi alhamdulillah kita kembali pada prinsip sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab moral terhadap daerah ini. Dan saya luar biasa menyaksikan itu di teman-teman DPR. Oleh karena itu saya lewat kesempatan juga ingin mengapresiasi. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa ini tidak mungkin jalan kalau pemerintah kota sendirian, tidak mungkin. Ini baru bisa seperti ini terrealisasi karena ada support, ada dukungan dari teman-teman DPR, dan itu tidak mudah. Saya perlu sampaikan itu tidak mudah. Kami melalui proses diskusi, proses dialog dan sebagainya yang kemudian sampailah kita di titik ini. Pak Sur memang meyakinkan sesuatu itu memang tidak mudah. Apalagi ibaratnya dua sejoli ketika dalam berbincang lalu menempuh satu kesepakatan, itu berbagai macam rintangan yang harus dihadapi. Jadi ya, memang mungkin sedikit, ya memang proses di DPR itu kan memang sangat luar biasa. Tapi memang langkah yang dilakukan pemerintah kota serta tahapan-tahapan yang dilakukan itu kan memang sudah kita sudah lihat, termasuk bagaimana menjelaskan, termasuk seperti sampaikan Pak Amikar PT SNI itu juga kita sudah lakukan. Nah, sehingga apa yang menjadi program ini secara itu kita sudah bahas, kita sudah laksanakan juga. Sehingga memang dinamika yang sangat luar biasa. Yang pada akhirnya sampaikan tadi itu merupakan sikap akhir yang sampaikan. Iya, Pak Subhan tidak saja dukungan DPRD yang ada di lembaga legislatif, tetapi juga support masyarakat yang mana DPR adalah wakil rakyat juga memberikan keyakinan juga kepada masyarakat khususnya di daerah atau di wilayah tempat dilaksanakan pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan lah katakanlah seperti itu Pak Ketua. Ini gimana dengan komunikasi langsung oleh wakil rakyat dengan konstituennya? Ya, jadi memang kan setiap masyarakat itu selalu mengadunya ke kita. Jadi kita juga selalu merespon itu dengan cepat. Sehingga semua alat kelengkapan dari DPR itu ini kita fungsikan. Mulai dari Komisi 1, dari Serana Komisi 2 dan Komisi 3, termasuk AKD-AKD lainnya Bangkerda dan Badan Kehormatan ini kita maksimalkan. Dan memang sudah jelas dengan tugas-tugasnya. Sehingga ada keluhan masyarakat termasuk yang mungkin pembebasan lahan itu menjadi bagian-bagian juga yang selalu kita lihat, dan kita berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mendapatkan gambaran dan seperti apa sebenarnya. Nah, sehingga itu pun juga tidak cukup. Kalau memang juga bahwa ini belum bisa kita sampaikan dan belum sampai kepada penyelesaian, maka itu selalu menjadi sikap-sikap kami di setiap pandangan fraksi yang ada untuk menjadikan masukan dan persoalan ini untuk menjadi tidak lanjut dari pemerintah kota. Nah, sehingga saya rasa
ini menjadi bagian-bagian tugas yang selalu kita respon cepat, dan saya rasa apa yang dilakukan teman-teman anggota DPR ini sangat luar biasa di tengah pandemi ini. Baik, jadi tidak saja tugas pemerintah mau turun ke masyarakat untuk bagaimana menjelaskan, katakanlah tadi ya, salah satunya pembebasan lahan, tapi juga bagi rakyat yang turun ke konstituennya untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini demi pembangunan kita bersama. Baik, saya kembali ke Pak Sul. Pak Sul, ini salah satu tadi program infrastruktur ya, jalan lingkar dalam apa? Jalan dalam kota Kendari, jalan lingkar gitu. Ini berapa kilometer dan sampai kapan bisa berakhir? Apakah ini bisa tuntas nggak di kepemimpinan Pak Sul? Insya Allah. Jadi ya justru wajib, karena ini kan yang dituntut oleh pemerintah pusat saat ini adalah percepatan serapan anggaran. Jadi salah satu yang kami dipersyaratkan pada saat disetujuinya program ini, pemerintah pusat betul-betul meminta komitmen dari kita bahwa ini segera terrealisasi, segera dilakukan, dan tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama. Makanya seperti saya sebutkan tadi, ini kami diberi waktu sampai Maret 2022. Alhamdulillah ya, tentu kami ini sesuai dengan harapan kami bahwa ini bisa selesai, jangan sampai kemudian tidak selesai di masa pemerintahan kita. Jadi alhamdulillah ini bisa, kalau itu tadi ditanyakan. Terus kemudian terkait dengan, ini bukan persoalan panjangnya, tapi jalan yang akan kita bangun ini lebar 30 meter. 30 meter, karena ini mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kota ke depan. Karena kita ingin betul-betul jalan ini menjadi solusi dari salah satu kemacetan dan problem lalu lintas kita yang ada di Kota Kendari. Kita berharap ini betul-betul menjadi solusi. Ya, artinya makanya dirancang 30 meter. Bahkan luas lahan yang kita bebaskan itu 40 meter. Kenapa? Karena kita berharap sisi kiri kanan jalan itu masih bisa nanti kita manfaatkan. Sebagaimana rencana kami juga, ini akan menjadi salah satu space nanti untuk UMKM kita. Ya, karena kan sekarang kita tahu pertumbuhan kota sejauh ini disertai dengan pertumbuhan minat masyarakat untuk berusaha. Cuma problemnya sekarang ini kan tidak ada ruang untuk mereka ditampung atau kemudian diberikan kesempatan. Nah, ini juga yang kemudian kita sinergikan dengan program ini. Selain pembangunan jalan nanti ini, di sisi kiri kanan jalan nanti ada space-space yang kita sediakan, betul-betul ditata dengan baik supaya masyarakat tidak berjualan secara tanpa terkendali dan kemudian nanti mempengaruhi penataan kota. Jadi ini sudah kita include-kan dalam rencana ini, sehingga harapannya memang ke depan masyarakat selain mendapatkan akses pembangunan, kemudian juga mendapatkan nanti ruang-ruang agar mereka bisa berusaha secara legal dan kemudian tertata dengan baik, tidak mengganggu. Pak Wali, Pak Soban, ini ada dukungan juga nggak dari dukungan anggaran, maksud kami, dari DPRD Kota, selain tadi dari anggaran pusat yang dikucurkan untuk program pembangunan yang ada secara keseluruhan di Kendari? Ya, jadi saya rasa 3 fungsi tadi ya. Salah satunya fungsi anggaran yang memang dukungan anggaran ini dari apa yang sudah diajukan pemerintah kota. Ini kan juga perdebatan di DPR itu sangat luar biasa. Artinya kalau umpamanya anggaran kita itu umpamanya terbatas, mungkin tidak masalah. Tapi kalau keterbatasan itu kadang memang hal-hal yang prioritas, salah satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi patron kami untuk bagaimana ini memaksimalkan ya alokasi anggaran ya dengan keterbatasan. Apalagi kita memulai ini dengan defisit ya, sehingga ya saya rasa apa yang menjadi program-program yang seperti Mutia sekarang ini kan memang dari jauh-jauh sudah disampaikan, sudah dipresentasikan, sehingga ya betul ada anggaran untuk pembangunan pembebasan dan sebagainya sudah merupakan bagian dari konsep bersama untuk kita lakukan anggaran untuk pembebasan lahan. Baik, kalau sudah sinergi DPRD dan pemerintah kota, nah apalagi tinggal rakyat bagaimana memberikan dukungan secara penuh. Yang mau saya tambahkan begini, bahwa sekali lagi prosesnya tidak mudah. Untuk SM ini 1 tahun. 1 tahun kita meyakinkan pemerintah cukup lama juga ya. Agustus 2022, Agustus 2020 kita memulainya dan baru mendapatkan realisasinya di Agustus 2001. Jadi 1 tahun kami
ya saya sampai harus terpapar COVID gitu ya, untuk kemudian meyakinkan pemerintah. Itulah perjuangan ya Pak Sul. Dan luar biasa hasilnya, artinya kalau ada yang mengatakan bahwa setiap usaha itu pasti memberikan hasil, inilah yang kita tempuh. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak banyak daerah yang mendapat kesempatan ini. Benar. Untuk PT SMI ini, di tahun 2021 ini baru ada 4 kabupaten kota yang mendapatkan restu program ini, dan salah satunya Kota Kendari. Hanya Dari 4 kota di Indonesia. dari 580 lebih kabupaten kota se-Indonesia, hanya ada 4 yang 2021 ini sudah mendapatkan persetujuan. Ini Dan salah satunya Kota Kendari. bagaikan Lailatul Qadar yang Luar biasa. Makanya saya bilang ini tentu sekali lagi ini berkat dukungan doa dari seluruh masyarakat kota, bahwa ini memang sesuatu yang dirindukan dan betul-betul kita ingin ini bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk program Kotaku. Program Kotaku itu sekali lagi kami sampaikan bahwa hanya ada 8 kota kabupaten se-Indonesia yang dapat kesempatan itu. Dan lagi-lagi kita Kota Kendari menjadi bagian. Dan lebih istimewanya lagi untuk tahun 2021 ini hanya kita. Dari tahun 2020 yang lalu 8, ya. dan kemudian baru kita Kota Kendari yang mendapat restu, dan luar biasanya angkanya paling tinggi se-Indonesia, 56 miliar. Kenapa? Sekali lagi ini karena dukungan masyarakat, seperti tadi dibilang bagaimana masyarakat merespon, ya, kemudian ketika pembangunan ini berdampak terhadap situasi lingkungan masyarakat yang misalnya harus mengorbankan lahannya untuk diserahkan atau diganti untung, ya sekarang ini kan bukan ganti rugi, diganti untung oleh pemerintah, itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun sekali lagi itu tidak mudah, kita yakinkan dulu, kita jelaskan dulu, kita sampaikan dulu kira-kira apa dampak positifnya bagi masyarakat, kedepannya seperti apa. Memang harus dialog sekarang, tidak boleh lagi ada seperti di masa-masa yang lalu, begitu pemerintah berkehendak itu masyarakat tidak ada pilihan, tapi kita tidak, kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, kita dialog, kita jelaskan, dan kami rasakan betul itu dukungan masyarakat. Dan Pak Sul sendiri turun ya ke masyarakat bersama. Beberapa kesempatan saya turun langsung, beberapa juga teman-teman dinas, karena kan kalau semuanya saya harus turun langsung juga ya bisa dibayangkan ya. Tapi luar biasa Pak, teman-teman dinas bergerak, camat, lurah bergerak, RT, RW bergerak. Dan makanya ketika program ini akan berjalan, semua merasa memiliki, karena ini bukan kerja satu orang. Teman-teman DPR juga terlibat, ya, masyarakat juga terlibat, stakeholder lain juga terlibat, sehingga sekali lagi program ini menjadi keberhasilan bersama. Tidak boleh ada yang mengklaim ini sebagai prestasi orang per orang, tidak bisa. Ini prestasi bersama. Wah, luar biasa. Jika diawali dengan apa itu yang baik dan semua program itu bisa berjalan dengan lancar, ini Pak Wali tidak bisa dibayangkan, dan kedepannya bisa ya 2 periode mungkin ini sedikit melenceng ke situ Pak Ketua DPRD. Tetapi lagi-lagi bahwa ini adalah niat baik pemerintah kota untuk membangun daerah, dan masyarakat juga turut partisipasinya untuk memberikan dukungan penuh bersama wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Baik, teringat ini juga kami mengajak Anda ya bisa bergabung dalam dialog ini melalui line telepon 0822 9069 4047. Pak Sul, Pak Subhan, ini juga kita harus hadirkan pendengar dalam perbincangan ini, dalam Lintas Kendari Pagi, biar juga mereka bisa berinteraksi dengan bapak-bapak semua. Dan kami ingatkan lagi, Anda bisa bergabung dalam dialog ini pendengar 0822 9069 4047. Baik, saatnya kami buka line telepon untuk Anda pendengar 0822 9069 4047. Silakan Anda bergabung dalam dialog Lintas Kendari Pagi hari ini bersama Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir, juga ada Ketua DPRD Kota Kendari Subhan ST dalam perbincangan ini. Begitu alat dan begitu sangat dirindukan masyarakat apa saja yang dibangun oleh pemerintah saat ini selama kepemimpinan Zulkarnain bersama wakilnya Siska Karina Imran, dan dukungan penuh dari lembaga legislatif juga seperti itu. Baik, sudah ada pendengar kita yang bergabung dalam dialog ini. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Adi di Wayang, Pak. Adi di Bayong, silakan. Iya, selamat pagi Pak Wali Kota, Pak Ketua DPR. Pagi. Tadi saya menyimak perbincangannya, memang juga patut kita berikan apresiasi terkait apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam hal pembangunan di tengah pandemi. Tetapi juga
kami harapkan juga seperti saya selaku masyarakat, program-program pembangunan di tengah pandemi ini juga kalau bisa lebih mengarah keterlibatan peran serta masyarakat, seperti halnya memang juga sudah dilakukan melalui kalau nggak salah program Kotaku itu, tetapi juga harapannya program-program yang bersumber dari APBD Kota Kendari itu bisa juga dilakukan dengan melibatkan saudara masyarakat, karena tentu kita ketahui bahwa masyarakat ini betul-betul terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya pelaku UMKM, tetapi masyarakat-masyarakat yang juga hari ini bekerja bukan di sektor UMKM juga terdampak. Saya kira pembangunan yang berbasis swadaya masyarakat itu juga yang kami harapkan bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Adi di Kendari. Sudah ada Pak Adi tadi dan masih terus kami beri kesempatan kepada pendengar bisa bergabung dalam dialog ini dalam Lintas Kendari Pagi 0822 9069 4047. Ini mungkin diawali dari Pak Sul dulu ya, Pak Wali Kota, menyikapi dari apa yang diharapkan oleh Pak Adi tadi, silakan. Sambil kami nantikan pendengar lagi yang lain. Terima kasih Pak Adi, luar biasa masukannya. Jadi kami sangat berterima kasih. Saya kira tanggapan beliau ini juga bentuk rasa peduli ya, dan cinta terhadap Kota Kendari. Dan hal-hal seperti inilah yang kami harapkan. Artinya selalu mendapatkan respon dan masukan dari masyarakat. Nah, saya setuju bahwa kita tidak hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik saja, tapi juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat kemampuan atau kemudian melindungi kemampuan masyarakat dalam bertahan hidup, ya. Jadi karena tadi memang temanya ini tentang pembangunan, makanya kita jelaskan tentang hal tersebut. Tetapi kalau ditanya tentang apa sih yang sudah dilakukan juga pemerintah terkait dengan masyarakat yang terdampak dengan COVID-19 ini, saya kira di berbagai kesempatan sudah kami jelaskan, tapi tidak apa-apa, saya izin untuk menjelaskan sedikit. Diulas ya, lagi Pak Wali. Bahwa kita lewat jaring pengaman sosial yang kita lakukan sejak gelombang pertama COVID-19 yang lalu itu tidak kurang dari 72.000 paket sembako yang sudah kita salurkan ke masyarakat penerima. Tapi sekali lagi memang ini kita hati-hati menyalurkannya, karena kita ingin pastikan bahwa setiap bantuan yang kita salurkan itu betul-betul tiba di masyarakat yang berhak, seperti itu. Dan ini bisa dicek langsung di portal kendari.go.id, siapa saja masyarakat yang sudah menerima dan bentuk apa yang diterima, berapa kali frekuensinya dan sebesar apa nilainya, itu ada semua di situ. Nah, itu satu. Kemudian untuk yang gelombang kedua ini, alhamdulillah satu pekan ini kami sudah menyalurkan bantuan untuk UMKM, kemudian masyarakat nelayan. Saya sudah 2 hari kemarin dan kemarin dulu menyalurkan ke masyarakat nelayan bantuan sosial tunai. Iya, sosial tunai tidak kurang dari 1.178 masyarakat nelayan yang kemudian kami berikan. Cukup banyak juga ya Pak Wali. Total 8.004. Total 8.004 dari kelompok UMKM, masyarakat yang terputus hubungan kerja, yang dirumahkan, kemudian masyarakat nelayan. Dan itu data dia akumulasi dari semua kelurahan gitu? Iya, di seluruh kelurahan dan termasuk pedagang pasar, pedagang-pedagang kita yang kemudian terdampak. Nah, sekali lagi kami akui bahwa tentu ini tidak menyelesaikan masalah. Tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa kita, pemerintah itu tidak tinggal diam. Kita kemudian berusaha untuk sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan aturan yang dimungkinkan untuk kemudian kita lakukan, kita lakukan itu. Walaupun juga ini bersinergi dengan pemerintah pusat. Ada juga bantuan berupa BST ya, bantuan sosial tunai lewat PT Pos yang juga kita sudah salurkan. Ya, kemudian juga bantuan beras ya yang bekerja sama dengan Bulog juga kita sudah salurkan kurang lebih 21.900 paket beras senilai 10 kg itu sudah disalurkan juga ke seluruh masyarakat. Ini bentuk-bentuk usaha kita. Kalau tadi Pak Adi menanyakan gitu ya, juga kita tadi di awal sudah saya jelaskan, selain kegiatan pembangunan yang nilainya cukup signifikan tadi, juga ada program-program yang sifatnya swadaya masyarakat, padat karya seperti tadi, itu ada. Walaupun memang tidak begitu banyak gitu ya, mungkin hanya ada sekitar 200 lebih kegiatan yang ini tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari, baik itu bentuknya pembenahan drainase, ada juga pembenahan jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan setapak,
kemudian ada juga pembenahan sarana-sarana umum masyarakat, ya itu yang kemudian dilakukan untuk melibatkan sebanyak mungkin orang. Jadi keterlibatan masyarakat, Keterlibatan supaya masyarakat bisa mendapat income di situ. Jadi ya, tapi sekali lagi memang ini masih belum bisa menjawab seluruh masalah yang kita miliki. Tetapi setidaknya perlu kami sampaikan di sini bahwa ini upaya kita. Kita tidak tinggal diam, kita tetap terus berusaha dengan seluruh situasi yang kita hadapi saat ini. di masa PPKM seperti ini, ya setidaknya meredam seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan keterlibatan DPRD juga mungkin ini juga tidak terlepas dalam memberikan masyarakat juga agar tidak jenuh dengan masa PPKM seperti ini ya Pak Zubar. Nah tentu juga dalam membangun sumber daya manusia di Kendari yang berkualitas juga ini sangat dibutuhkan ya Pak Zubar. Belum lagi pelayanan berkualitas dan terjangkau berbasis informasi dan teknologi serta pembangunan dan perbaikan ekonomi masyarakat juga ya Pak Zubar. Ini gimana yang sudah dilakukan oleh DPRD sendiri saat ini? Terima kasih. Jadi apa yang sudah bisa bagian dari termasuk apa yang menjadi program-program pembangunan yang ada di Kota Kendari ini kan insya Allah tidak luput dari pantauan kita. Fungsi itu selalu melekat dan apa yang menjadi kondisi di lapangan itu menjadi bagian penguasaan yang selalu kita lakukan, termasuk keluhan masyarakat. Seperti Pak Adi tadi itu karena merupakan masukan-masukan yang selalu juga sampaikan. Sehingga yang selalu kita berikan masukan kepada pemerintah itu bagaimana percepatan pembangunan itu. Ya. Tentu dengan program-program kegiatan yang bisa dilaksanakan pelaksanaan itu bisa lebih cepat ya, karena kalau umpamanya program itu berjalan maka ini kan pertumbuhan akan berdampak ya. Salah satunya mungkin yang swaklola yang seperti disampaikan masyarakat tadi mungkin yang bekerja di masyarakat Kendari dan ini selalu kita sampaikan seperti pembangunan atau investasi yang dari luar selalu kita sampaikan kepada kita harus melibatkan masyarakat Kota Kendari karena ini menjadi komitmen yang selalu kita sampaikan bahwa bagaimana setiap pembangunan di Kota Kendari itu bisa berdampak kepada masyarakat Kota Kendari baik tenaga kerja, ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga lanjut dari tadi itu kalau upaya program itu dilaksanakan secara otomatis ya beberapa aspek juga bisa hidup. Pembangunan bisa hidup dengan program itu, UKM juga bisa mendapatkan omset. UKM juga mungkin ada yang boleh kekurangan dari kerja bisa terdampak, termasuk perekonomiannya akan menjadi salah satu hal yang bisa mendukung kondisi-kondisi masyarakat kita di tengah pandemi. Oke, baik. Pak Sub, ini tadi juga sudah digambarkan bahwa penataan rumah kumuh ya yang ada di beberapa titik di Kendari yang tentunya juga progres ke depan lebih banyak lagi bagaimana estetika Kendari itu lebih bagus apalagi perkembangan pertumbuhan pembangunan ditambah ekonomi juga seperti itu yang nantinya bagaimana merubah wajah Kendari itu lebih bagus lebih indah lagi di saat ini seperti ini. Iya, jadi saya kira perlu juga saya jelaskan pada kesempatan ini bahwa tentu pembangunan itu tidak hanya yang bersumber dari APBD. Karena justru kalau kita melihat portofolio pembangunan sebuah daerah termasuk di Kota Kendari, itu biasa proporsi dari APBD itu paling di angka 20-30%. Selebihnya itu banyak stakeholder yang terlibat, khususnya swasta. Nah, saya juga perlu jelaskan di sini bahwa peran kami, peran pemerintah termasuk DPR dalam hal ini itu membuat regulasi. Bagaimana regulasi ini bisa friendly dengan dunia usaha. Artinya bisa membuka ruang bagi pihak-pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam hal membangun daerah. Nah, kita saksikan alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini, Kota Kendari masih termasuk daerah yang menarik. Terbukti dengan kalau di daerah lain mungkin beberapa usaha itu tutup, kalau di Kendari justru launching. Ya, saya tidak kurang meresmikan beberapa tempat usaha, katakan misalnya Maxel buka cabang baru. Ya, sementara di tempat lain itu pada tutup. Kemudian kita lihat ada beberapa tenan-tenan brand baru yang masuk ke Kendari. Itu dalam situasi pandemi Covid. Itu artinya apa? Daerah kita ini friendly dengan dunia usaha. Ya, dan itulah yang kita ingin bangun, kita ingin kembangkan agar supaya
masyarakat punya kesempatan. Dan kami bersama DPR sudah sepakat bahwa kalau ada investasi masuk di Kendari, itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, 80% karyawannya harus ber-KTP Kendari. Supaya masyarakat tidak hanya jadi penonton, tapi menjadi bagian dan merasakan langsung manfaat dari hadirnya investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita mensyaratkan agar pengusaha-pengusaha dari luar yang masuk ke Kota Kendari ini melibatkan pengusaha lokal. Iya. Sehingga pengusaha-pengusaha kita yang ada di Kota Kendari ini juga ikut naik kapasitas dan kemampuannya. Tidak hanya kapasitas secara finansial, tapi juga kapasitas ahli teknologi, ahli keterampilan, supaya mereka juga ikut naik grade-nya begitu. Jadi ini yang kita syaratkan, dan ini semua kita bungkus atau kemudian kita kemas dalam sebuah regulasi yang kemudian memungkinkan masyarakat ikut terlibat, merasakan, dan tidak hanya jadi penonton. Wah, luar biasa. Ini masyarakat harus beri apresiasi yang sebesar-besarnya nih kepada Pak Sul karena sebagai wali kota Kendari. Salah kalau saya. Kita harus menyikapi ini sebagai prestasi bersama. Baik. Karena tentu tidak mungkin ini dikerjakan oleh satu orang. Ini kerja tim, ini kerja bersama, ini juga hasil ikhtiar bersama. Paling tidak doa dan harapan seluruh masyarakat kota. Tapi koneksitas antara disiplin ilmu di bidang ekonomi dengan teknik ini juga seirama rupanya. Dalam pembangunan oke, dalam perekonomian juga oke. Apalagi tadi digaungkan oleh Pak Sul tentang pembangunan UMKM khususnya ya, usaha menengah, usaha kecil dan menengah. Dan ini lagi-lagi tidak pernah kendor, selalu dibangkitkan terus. Ada Kendari Premier. Iya benar sekali. Tapi kita kembali lagi ya kepada pendengar lagi, mungkin masih ada yang mau bergabung dalam perbincangan ini. 0822 9069 4047. Silakan, kami masih beri kesempatan satu penelpon lagi untuk bisa bergabung dalam dialog lintas Kendari pagi hari ini. 04, kami ulangi 0822 9069 4047. Baik, Pak Subhan, ini bagaimana dengan berbagai terobosan yang tentu juga ini menjadi monumental Kendari, yang mana berbagai program pembangunan yang sudah dilakukan. Tapi kita terima dulu satu penelpon dari pendengar kita. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Ya. selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Pak Yusuf Kujeng dari Universitas Mandalawaria. Baik, silakan Pak Yusuf. Iya, Assalamualaikum Pak Wali Kota dan Pak Ketua DPRD Kota Kendari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya kenal Bapak, sering datang di kampus saya. Begini Pak, saya mungkin pertanyaannya secara global saja dulu, karena saya tidak terlalu menguasai kota ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu kan ada RPJMN, RPJMD. Kemudian Bapak sudah tuangkan ketika Bapak jadi wali kota di dalam RPJMD Kota Kendari 5 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah program-program tadi itu sudah sesuai dengan RPJMD yang Bapak buat ketika Bapak menjadi wali kota? Yang kedua, apa misi yang sudah ada dalam RPJMD itu yang sudah selesai dan yang belum selesai? Yang ketiga, kira-kira apa visi Bapak pada masa periode? Saya dengar Bapak memacu balik saya dan Baik. dukung Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf di Kendari. Ini Pak Yusuf pertanyaan global tapi mengarah pada apa yang diharapkan, yang tentu juga diprogramkan oleh pemerintah kota saat ini. Pak Sul, silakan. Terima kasih atas tanggapannya. Benar sekali bahwa setiap pemerintahan daerah itu harus mengacu pada RPJMD yang ini sudah tertuang ya, sebagai visi misi pemerintah Kota Kendari. Dan alhamdulillahnya semua yang kami jelaskan tadi itu Pak, tidak satupun yang tidak mengacu pada RPJMD kita, karena visi misi pemerintah kota kan menyebutkan periode 2017-2022 ini diharapkan agar Kota Kendari menjadi kota layak huni, berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Dan semua itu terangkum gitu dari semua yang kita jelaskan tadi. Dan saya kira salah satu yang menjadi syarat Pak, pemerintah pusat mengamini berbagai program yang kita ajukan, karena semuanya
bermuara pada merealisasikan visi misi tersebut, merealisasikan dari PJMD tadi. Jadi itu menjadi salah satu poin juga penilaian dari pemerintah pusat kenapa pengajuan kita, permohonan program yang kita ajukan ke pemerintah pusat itu mendapat restu. Itu salah satunya. Syukur kemudian beliau tadi ini mengingatkan kita dan bisa dipahami oleh masyarakat. Dan kalau ditanya apa yang sudah selesai, saya kira kalau bicara pembangunan tidak ada selesainya, Pak. Benar. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan tadi adalah capaian. Ya. Apa yang sudah dicapai, karena berbicara membangun ini saya kira dinamis ya. Bahwa beberapa katakan misalnya kita sudah merealisasikan saat ini, tapi tentu ada tantangan berikutnya. Nah, kalau ditanya beberapa hal mungkin yang bisa kita saksikan, salah satunya menurunnya kawasan kumuh di Kota Kendari. Sudah hampir 50% kawasan kumuh bisa kita selesaikan, paling tidak diukur dari SK kawasan kumuh yang sudah kita terbitkan. Itu sebagian besarnya sudah tertangani. Juga mungkin walaupun masih ada 1-2 titik ya, yang dimana kawasan Kota Kendari ini masih terjadi banjir, terjadi genangan. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya atau kemudian di awal periode, itu alhamdulillah juga bisa dikatakan 60-70% sudah bisa kita atasi. Bahkan mungkin bisa 80% sudah kita atasi. Salah satu yang paling nampak itu kawasan Wanggu, yang setiap tahun dulunya menjadi langganan banjir. Setiap musim penghujan kita selalu siap-siap bikin posko dan seterusnya. Alhamdulillah sekali lagi juga berkat sinergitas dari pemerintah pusat, kita membangun kolam retensi sebagai kawasan pengendali banjir, dan itu berdampak sangat signifikan terhadap kawasan banjir kita. Juga beberapa yang kemudian sudah kita hadirkan bagi masyarakat seperti sistem pelayanan. Yang dulunya banyak dilakukan secara konvensional dan berbasis manual, sekarang kita sudah alihkan menjadi pelayanan berbasis elektronik. Dan ini sudah terasa, Pak. Sekarang kalau kita ngurus KTP, itu udah mudah. Kemudian kita tinggal masuk di program jari, itu perlakuannya sama. Jadi kalau perlu datang ke kantor Capil. Gitu. Kemarin baru saja kami rapat, ya, kemudian dengan merancang untuk bagaimana maksimalisasi pelayanan. Itu kalau dulu masih kita ingat, kalau mengurus KTP harus ada kenalan di kantor Capil. Baik. Kalau sekarang tidak lagi, alhamdulillah. Pak Wali, tahan sebentar, kita terima satu penelpon lagi. Kami beri kesempatan kepada pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, singkat saja ya. Dengan siapa? Ya, bergabung dalam dialog lintas Kendari pagi ini. Pak Wali, tahan sebentar, kita dengar juga dari Pak Ketua DPR, dari Pak Subhan. Pak Subhan, silakan. Dari penelpon tadi, ada Pak Yusuf dan terakhir Ibu Sinta. Silakan. Ya, jadi dari Pak Yusuf tadi sudah selalu memberikan masukan kepada pemerintah kota terhadap apa menjadi visi misi yang sudah dilakukan. Tapi itu juga sudah kita jawab lewat pendapat fraksi kami, dan ini sudah dilakukan. Salah satunya masalah banjir tadi. Masalah banjir kami ini kan sangat luar biasa dan sampai terasa karena perubahan fungsi kawasan yang tadinya daerah genangan, daerah tempat sarapan sekarang sudah dibangun menjadi bangunan sehingga volume air juga itu pasti ke jalan. Tapi ini sudah dijawab dengan perencanaan yang bagus dengan membuat drainase yang lebih dalam yang pastinya termasuk mulai dari hilir itu air menjadi bagian solusi yang saya lakukan. Yang kedua mengenai pembangunan saya rasa banyak pembangunan yang saya lakukan, dan ini kita juga lewat DPR sudah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini bukan saja hanya dari APBD. Karena seperti saya Pak Wali tadi bahwa alokasi PAD kita itu hanya 30% dari APBD. Ini menjadi pertanyaan bahwa berarti masih ada potensi lain yang bisa kita maksimalkan. Salah satunya pendapatan. Mungkin di bawah pendapatan ini dibutuhkan kerja keras untuk apa yang menjadi syarat untuk pendapatan itu bisa kita maksimalkan. Artinya mensinkronkan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya apa yang menjadi kebijakan program pemerintah pusat ini bisa kita sampai, tentu dengan memenuhi indikator-indikator yang menjadi persyaratan itu. Oke, baik. Ya, salah satunya mungkin jumlah produk dan sebagainya, ini yang menjadi harapan kami sehingga pendapatan yang sekarang ini dari berpusat dari APBD ini bisa kita maksimalkan. Baik. Termasuk yang mungkin sedikit lagi bahwa
peluang yang kita berikan itu DPRD kita sudah lakukan, dan ini merupakan tantangan pemerintah kota bahwa ada perda perunda yang sudah kita tetapkan. Ya. Ya. Ini kan untuk bagaimana menarik investasi yang bisa masuk di pemerintah Kota Kendari agar apa yang menjadi harapan masyarakat dan apa yang bisa dilakukan pemerintah kota ini bisa melalui perunda ini untuk investasi bisa. Baik, terima kasih Pak Subhan. Pak Wali, langsung silakan menyikapi dari ada penelpon tadi. Iya, terima kasih Bu Ini Sinta. waktu kita sangat Ya, terbatas. kalau ditanya tentang apakah akan ada, tentu ada. Gitu ya. Jadi prinsip pembangunan kita sekarang itu tidak sekedar menjawab persoalan, tapi bagaimana kita melakukan proses pembangunan itu sekaligus menata ya kawasan kota yang kemudian nanti harapan kita ini bisa menjadi spot baru. Seperti misalnya Kalimandonga, ya, yang dulunya kita tahu mungkin lewat di situ sambil tahan napas kita. Tapi sekarang bisa lihat, sekarang itu menjadi spot baru bagi masyarakat lokal. Menjadi taman malah di sana. Iya, itulah konsep kita sekarang. Jadi konsep kita membangun itu tidak sekedar menyelesaikan masalah. Karena kalau hanya sekedar menyelesaikan masalah kan berarti begitu masalahnya hilang selesai tugas kita. Kalau sekarang prinsip atau kemudian konsep pembangunan kita itu tidak menyelesaikan masalah saja, tetapi berusaha bagaimana dari masalah menjadi potensi. Ya, jadi kemudian kita atasi kumuhnya, kita atasi banjirnya, sekaligus menghadirkan spot baru. Jadi itu yang sekarang kita lakukan. Misalnya nanti akan kita bangun di kawasan Lapulu Pudai, sebagaimana yang sudah kita saksikan di kawasan Bungku Toko dan Peto Ahad. Nah itu ke depan itu akan sama, kita rubah kawasan kumuh menjadi menyelesaikan kawasan kumuhnya, tetapi sekaligus menata dan menghadirkan kawasan baru. Ya. Baik, Pak Wali, tidak terasa sudah hampir sejam kita berbincang. Sepertinya harus ditambah lagi. Tetapi nanti di lain waktu dan kesempatan kita akan programkan lagi dalam dialog lintas kendari pagi. Tetapi di akhir perbincangan ini mungkin Pak Wali sekaligus menutup dialog bersama Ketua DPRD Pak Subhan bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan publik untuk pembangunan Kendari lebih baik ke depannya, dan tadi sudah di berbagai program dibahas dan nantinya juga ini akan terus berkelanjutan. Pak Asul ini juga memberikan pemahaman kepada publik lagi sekaligus. Silakan. Saya pertama mau sampaikan terima kasih ke RRI yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan ke masyarakat. Iya. Karena sekali lagi saya sampaikan, saya sangat beruntung bahwa kami disupport dan didukung oleh banyak pihak, masyarakat, DPR, dan kemudian seluruh stakeholder. Dan ini modal utama kita, membangun tanpa dukungan tidak mungkin. Sehingga ini semua bisa terwujud karena support kita semua, keterlibatan kita semua. Dan saya, kalau ditanya apa yang kami ingin pesankan kepada masyarakat, mohon doa dari semuanya agar kita terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu semua yang kita lakukan ini tidak mungkin terwujud walaupun kita berusaha keras kalau tanpa restu dan perkenaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi doa dan ikhtiar ini sendiri. Iya, itu yang kemudian ingin saya sampaikan. Oke, Pak Subhan sekaligus mengakhiri perbincangan ini. Ya, terima kasih. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengatakan sekali lagi, memang pandemi ini merupakan ujian bagi kita. Ya. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan pembangunan dan melaksanakan apa yang menjadi rencana pembangunan di tengah pandemi ini luar biasa. Artinya kalau tidak ada persoalan ini dalam kondisi normal hal biasa untuk kita membangun. Tapi kalau umpamanya kita bisa membangun dan mewujudkan apa yang menjadi program-program berkelanjutan yang sudah dari pemerintah kota ini sangat luar biasa. Jadi pandemi bukan hambatan atau halangan, tetapi ya program pembangunan justru menjadi harapan semua masyarakat. Baik, sekaligus ini apa yang Pak Sul masih ada tambahkan? Cukup saya kira. Cukup ya. Nanti kita akan melanjutkan di lain waktu kesempatan. Siap. Pak Subhan, terima kasih ya sudah bersama kami. Nah, terima kasih. Pendengar juga kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam dialog ini dalam Lintas Kendari Pagi. Atensi Anda kami sangat support juga, dan semoga masyarakat Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, juga jangan pernah menyerah dalam menghadapi cobaan di masa pandemi seperti ini. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari kebersamaan antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk membangun Kendari lebih baik ke depannya. Saya Atta Raidi, sampai jumpa.